Halo, selamat datang di channel Fadlan. Ini video pertama kali saya, ini video trial ya. Jadi video ini tuh saya rencananya mau bikin video yang videonya gak jelas, ngalur ngidul. Tapi semoga dalam setiap video ini saya berusaha mencoba mencari intisari dari obrolan itu dan ya semoga bermanfaat. Tapi setiap yang saya ceritakan adalah personal experience, jadi tidak bisa digeneralisir, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi sama saya itu pasti akan terjadi secara umum. Tapi ini based on experience. Jadi di video kali ini saya mau cerita tentang eh, gelora seorang pemuda, dinamika seorang pemuda yang kian membara. Jadi kata orang bilang kalau orang belum nyampe umur 40 tahun itu geloranya masih sangat membara. Gitu. Ya, gelora yang saya maksudkan adalah gelora hawa nafsu. Yang membara itu kan api itu kan gak diam. Ketika api dia menyala pasti dia terus membara ke atas gitu. Apalagi kalau ada angin kan, gak ada angin pun dia terus membara, dan itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu gak ada angin pun dia tetap membara, gak ada angin, gak ada hujan, dia tetap membara gitu. Nah Nah, jadi saya tuh mau cerita tentang pengalaman saya sendiri. Saya tuh kan terkenal sama ya kalau kalau kalian tanya sama teman-teman saya itu di pondok, di mana-mana gitu, di pondok baik SD, SMP, SMA, bahkan S1 gitu ya. Saya itu orangnya polos, orangnya gak terlalu neko-neko. Kalau ada pelanggarannya pun bukan pelanggaran yang neko-neko, yang melanggar batas kayak gitu. Jadi kayak viral gitu. Enggak, saya terlalu lebih lebih disiplin saya itu orangnya. Jadi kalaupun ada pelanggarannya itu pelanggaran yang gak terlalu wah gitu. Pelanggaran pasti ada gitu. Nah, salah satu di antaranya itu saya belum soalnya khususnya persoalan pemuda ya. Saya belum pernah neko-neko, belum pernah ngelakuin hal yang benar-benar di luar batas gitu. Sampai gini, saya merasa bahwa wah, saya udah contohnya berkholwat gitu dengan lawan jenis, ataupun curi-curi start dengan cara kita mencari di laman online gitu, yang tidak terkontrol. Nah, saya dulu merasa menyimpulkan bahwa saya udah berhasil nih, karena saya zaman di pondok, zaman dulu masih pelajar gitu, nggak terjebak di situ. Tapi ternyata enggak ya. Yang namanya dunia, kita semakin merasa berhasil itu justru tantangannya lebih berat lagi gitu. Jika mungkin tantangan teman-teman yang di Indonesia dia lingkungannya religius gitu kan, lebih terjaga gitu. Tapi karena saya sekarang S2 di Turki, di negeri sekuler, justru tantangannya lebih berat gitu. Jika mungkin teman-teman yang ingin bandel di Indonesia itu dengan melihat yang diharamkan dari kanal YouTube dan lain-lain, untuk melihat hal yang tidak boleh dilihat itu, mungkin teman akan larinya ke sana. Tapi kalau orang udah di Turki seperti saya ini sendiri ya, saya gak perlu melihat di YouTube untuk hal yang tidak boleh dilihat itu. Tapi di Turki ini kita bisa dilihat dimanapun, di jalanan, di stasiun, di halte, bahkan di perpustakaan, bahkan di tempat belajar,
di samping kita, di depan kita, mudah sekali para pemuda dua sejoli itu melakukan hal yang tidak senonoh. Betul ini. Bahkan gini ya, pertama kali saya menginjakkan kaki di ibu kota Turki, Ankara, saya naik bis dari terminal menuju asrama. Itu ketika saya duduk di bangku bis, itu di depan saya ada 2 orang sejoli berdiri dan di hadapan mata saya banget gitu. Saya masih ingat, dan ini tidak direka saya, tapi hari pertama belum nyampe ke asrama itu langsung diperlihatkan dengan pemandangan yang tidak manusiawi ini. Kenapa saya bilang tidak manusiawi? Karena hal-hal yang dilakukan itu ya gak kurang gak lebih sama dengan kucing, sama dengan ayam. Mereka bisa melakukan hasrat birahinya dimanapun, di jalanan, bahkan tidak melihat siapapun, langsung aja dia birahi kayak gitu. Ya apa namanya, seperti itu. Tapi yang namanya manusia, yang namanya orang normal pasti melihat hal itu tuh desak hati itu berdetak kencang gitu ya. Karena mungkin ya namanya juga manusia gitu. Ketika diperlihatkan hal yang itu, kita ada keinginan, ada hasrat. Dan saya masih ingat hati saat itu berdetak sangat kencang, dan saya melihat mengingatkan saya pada cerpen yang pernah saya bikin dulu. Judulnya Berhati Mekah. Itu ceritanya ada seorang yang lagi S2 ke Jerman, dan di situ diperlihatkan di bis itu diperlihatkan dengan pemandangan-pemandangan yang tidak senonoh kayak gitu. Dan kenapa saya beri judul Berhati Mekah, karena saya ingin menceritakan orang pemuda yang dia itu walaupun lingkungannya kotor tapi dia berhati Mekah. Ketika dia melihat pemandangannya senonoh, dia mengalihkan pandangannya karena dia merasa berada di lingkungan Ka'bah, di mana dia tentu akan malu melihat apa yang Allah tidak diizinkan untuk melihat. Gitu. Dia malu ketika menonton apa yang harusnya tidak ditonton. Dia malu mempergunakan matanya dengan apa yang tidak dikehendaki oleh zat yang memberikan kita mata ini. Itulah Berhati Mekah itu. Oh iya, dan cerpen ini terinspirasi dari novelnya Kang Abik. Dalam novelnya Bumi Cinta, tokoh utamanya si Ayas itu dia dikasih dikasih godaan yang sangat besar. Dia saya lupa cerita yang pastinya, tapi kurang lebih Ayas ini dia ditantang atau diberikan cobaan bahwa dia itu tinggal di apartemen yang serumah dengan perempuan, dan perempuannya itu suatu ketika kalau nggak salah dia sampai telanjang bulat gitu di sebuah kamar gitu. Dan apa yang dilakukan Ayas benar-benar tidak tergoda dengan rayuan itu, benar-benar tidak tergoda sama sekali. Dan mungkin ya banyak sekali kritikus orang yang mengkritiki karyanya Kang Abik bahwa karya Kang Abik itu mustahil, karyanya Kang Abik itu terlalu jauh dari kata realistis. Tokoh utamanya Kang Abik itu dia bukan manusia katanya. Banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Tapi ya namanya manusia gitu, dia tidak ingin menjadi orang yang dibilang orang yang suci banget itu, nggak ketinggalan zaman gitu. Padahal emang begitulah fitrahnya, fitrah manusia untuk menjaga kesuciannya. Tapi di sisi lain ada juga novelnya Kang Abik yang Ayat-Ayat Cinta 2 itu ataupun Cinta 1 ya. Itu ceritanya berpesan dakwah juga di sana, di mana orang yang sehebat Fahri itu akhirnya sampai memikat banyak wanita, sehingga dia mau gak mau harus menikahi lebih dari satu wanita. Dan ini dia novelnya ini bernada berpesan moral seperti itu. Dan nah itu jadi inspirasi dari cerpen saya.
Nah, kembali lagi ke, topik saya yang tadi tentang bagaimana pemandangan di negeri sekuler, contohnya Turki ini, pemandangannya itu, sangat, tidak baik gitu. Tapi di sisi lain saya mendapatkan inspirasi dari teman saya yang berangkat ke Eropa gitu, berangkat ke Eropa, dan di Eropa itu lebih lagi daripada Turki. Turki masih 2 benua antara Asia dan Eropa. Tapi kalau di Eropa sendiri itu pergaulannya lebih tidak terkontrol kayak gitu. Sehingga, ya walaupun di Turki juga iya, tapi, ya mungkin persentasenya tidak sebanyak di Eropa. Dan mereka ketika, ditanya ataupun pengalaman mereka ya, setelah bergaul dengan bebas, ya dalam arti berkholwat dan, keterlaluan lah. Sampai-sampai zina itu dianggap legal di sini tuh, biasa aja gitu. Dan ini cerita dari teman saya yang di Turki yang dia sekuler banget. Dia bilang, "Zina itu apa sih? Zina tuh nggak dosa kok, dia legal kok. Nanti tobat aja," gitu. Dia, saya mendengar dari teman saya sendiri, dia nggak sholat, nggak puasa, tapi muslim, karena sekuler aja gitu. Nah, apalagi yang di Eropa gitu. Dan ketika zina aja legal, ketika pacaran, ketika berkholwat bebas di muka umum itu legal, mereka testimoninya adalah mereka merasa bercumbu itu udah nggak nikmat lagi gitu, karena kan udah biasa di jalanan, udah biasa. Kalau di Indo kan masih mungkin orang-orang karena lingkungannya religius, mereka masih sembunyi-sembunyi. Mungkin kalau ada yang ingin zina, mereka mencari tempat yang sepi gitu kan. Padahal, di negeri sekuler ini ketika orang udah, kecanduan dengan hal yang itu, justru mereka merusak fitrah itu sendiri gitu, merusak fitrah itu sendiri. Kalau teman-teman ingin tahu angka perceraian, angka kekerasan dalam rumah tangga di negeri sekuler itu tinggi banget gitu, lebih tinggi daripada yang di negeri religius gitu. Itu karena apa? Karena hasrat dia udah dirusak saat muda gitu. Jadi dia ke istrinya, ke pasangannya itu udah gak segairah yang dulu karena udah dirusak sejak masa muda. Nauzubillahimin dzalik. Jadi ya, tanpa berpanjang lebar mungkin dari obrolan saya ini bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan, apa yang digariskan oleh syariat kepada kita, semuanya itu berasalkan dari fitrah. Fitrah itu kesucian. Fitrah itu adalah kesucian yang dibawa sejak lahir. Jadi apa-apa yang digariskan, ini loh garisnya, jangan lewati garis ini ya, dia melampaui batas. Ini garis yang boleh pemuda lakukan, ini garis yang nggak boleh gitu. Nah, itu justru untuk kepentingan diri kita sendiri kayak gitu. Untuk kepentingan dan kebaikan dan kesehatan dan kemaslahatan diri kita sendiri, bukan untuk Allah sebagai zat yang memberikan kita hukum syariat, tapi untuk kebaikan kita sendiri kayak gitu. Ya, makanya saya dulu pernah melihat disertasi dia judulnya, "Adakah yang sebaik Allah dalam membuat hukum?" Kayak gitu. Dan ya panjang lebar sekali pembahasannya, tapi yang jelas semoga kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjaga fitrah kita, diberikan eh, taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan perputaran hawa nafsu kita dalam kebaikan. Mungkin itu cerita ngalor ngidul dari saya. Nantikan cerita lainnya yang semoga bermanfaat. Terima kasih.